berbicara mengenai ideologi dan juga urgensi pendidikan Pancasila di tingkat perguruan tinggi ataupun universitas. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan ideologi di negara kita. Ya, ideologi di negara kita sebagai negara Indonesia adalah Pancasila. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ideologi ini? Ideologi ini merupakan sebuah konsep yang fundamental ataupun aktual. Kenapa dikatakan fundamental dan aktual? Yang pertama, dikatakan fundamental karena hampir semua bangsa dalam kehidupannya itu berpatokan atau berpedoman kepada ideologi. Nah, Indonesia itu berpatokan dan berpedoman kepada Pancasila sebagai ideologinya. Kenapa dikatakan aktual? Nah, Pancasila ini dikatakan aktual karena dia itu tidak akan pernah usang dan ketinggalan zaman. Nah, karena kita sebagai warga negara Indonesia, kita melakukan segala tindakan yang kita lakukan itu pasti berdasarkan dengan ideologi, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila ini itu sangat penting loh teman-teman untuk kita memberlangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak nih yang bertanya, kenapa sih memangnya negara Indonesia itu harus berpatokan kepada ideologi? Memangnya kenapa kalau tidak ada ideologi? Memangnya kenapa kalau tidak ada Pancasila? Nah, sedangkan sudah adanya ideologi, sudah adanya Pancasila, masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara kita. Aku ambil contoh simpelnya ya teman-teman. Contoh simpelnya itu seperti para petinggi-petinggi, para pejabat-pejabat yang melakukan korupsi di tempat mereka bekerja. Sedangkan adanya Pancasila sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara, mereka masih bisa melakukan yang namanya korupsi. Bagaimana jika tidak ada Pancasila sebagai ideologi di negara kita? Apakah negara kita akan maju? Apakah negara kita akan berelasi banyak sampai ke luar negeri? Apakah negara kita akan mampu mencapai cita-citanya? Tentu tidak kan teman-teman. Oleh karena itu, Pancasila ini sangat penting sebagai pedoman kita berbangsa dan bernegara, terutama urgensi pendidikan Pancasila terhadap mahasiswa di perguruan tinggi. Dengan begitu, mahasiswa ini mampu belajar untuk menjadikan dirinya kelak di masa depan itu sebagai calon pemimpin yang memenuhi persyaratan ataupun yang memenuhi nilai-nilai yang terkandung di dalam kaidah-kaidah yang sesuai dengan Pancasila. Berlaku adil, memanusiakan manusia, berpegang teguh kepada ketuhanan yang Maha Esa, dan berperi kemanusiaan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu tadi dia penjelasan aku mengenai konsep Pancasila sebagai ideologi negara dan urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kajian Pancasila sebagai sistem ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea berarti itu gagasan, buah pikir atau konsep. Sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencangkup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara. Seperti halnya kartu identitas yang umum dimiliki setiap orang sebagai tanda pengenal, ideologi juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal dari sebuah bangsa. Selain itu, ideologi memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi, negara merupakan proses yang panjang. Berbagai pansivitas filosofi serta ideologis dilakukan agar mencapai nilai-nilai yang kita kenal hingga sekarang. Pancasila sendiri memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bernegara masyarakat di Indonesia, yaitu yang pertama, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, ciri dari pribadi bangsa Indonesia. Yang ketiga, pedoman hidup bangsa Indonesia. Keempat, dasar negara. Yang kelima, sumber dari segala hukum. Yang keenam, perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan. Dan yang terakhir, sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Kedudukan ini sangat jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani aktivitas kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, dapat digunakan bahwa Pancasila adalah petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat. Layaknya arah yang tidak pasti dari kapal tanpa kompas, demikian juga negara akan tanpa arah bila tidak ada Pancasila. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku.
Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam perbuatan kehidupan masyarakat serta bernegara. Apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka hukumannya adalah berupa sanksi moral dan sosial. Mereka yang melanggar dan tidak berpedoman pada nilai-nilai Pancasila tidak akan terkena sanksi hukum. Ada baiknya juga mereka merasa malu dengan segala sikap dan tingkah laku yang mereka langgar norma Pancasila. Dengan Pancasila sebagai ideologi negara juga berperan dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai pedoman dalam membuat undang-undang, baik itu pada tingkat daerah ataupun tingkat nasional. Pancasila juga digunakan agar bangsa Indonesia memiliki akar maupun dasar yang kuat serta memiliki identitas yang jelas dan menjadi ciri khas yang mendadaknya dengan bangsa lain. Bukan hanya perannya saja, Pancasila sebagai ideologi negara juga memiliki fungsi. Lalu, apa aja sih fungsi Pancasila sebagai ideologi negara? Yang pertama, sebagai dasar negara. Kedua, sebagai pemersatuan bangsa. Yang ketiga, sebagai pedoman moral. Yang keempat, sebagai pandangan hidup. Dan yang terakhir, sebagai benteng pertahanan negara. Secara ringkas, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara adalah: yang pertama, mempersatukan. Yang kedua, membimbing. Ketiga, melindungi. Dan yang terakhir adalah pengembangan. Baiklah, sekian dari kajian Pancasila sebagai sistem ideologi negara. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Judul materi yang akan saya sampaikan itu tentang historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem ideologi. Pancasila begitu bukan sekedar kumpulan kata-kata, melainkan sebagai hasil dari proses panjang sejarah, pemikiran mendalam tentang masyarakat Indonesia, serta pergumulan politik bangsa. Kita mulai dari aspek historis. Pancasila tidak muncul begitu saja, melainkan tumbuh dari akar sejarah yang bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa. Nilai-nilai luhur seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman dulu. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai hasil dari perdebatan dan musyawarah yang panjang. Proses perumusan ini melibatkan berbagai tokoh dengan latar belakang yang berbeda-beda, namun mereka sepakat untuk menyatukan persatuan Indonesia dengan pandangan dalam satu ideologi yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Kedua, kita masuk ke aspek sosiologis. Pancasila merupakan refleksi dari kondisi sosial masyarakat Indonesia yang heterogen. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia menjadi jawaban atas keragaman masyarakat Indonesia. Pancasila juga mengandung nilai-nilai unsur yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya ia mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan zaman. Nilai-nilai Pancasila tetap relevan meskipun terjadi perubahan sosial dan budaya. Ketiga, aspek politis. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi konsensus nasional yang menyatukan seluruh elemen bangsa. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, Pancasila tetap menjadi perekat persatuan bangsa. Pancasila juga bersifat terbuka dan inklusif, artinya ia mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan aspirasi kelompok masyarakat. Nah, ini ada contoh beberapa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya itu adalah beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, menghormati tempat ibadah dan kepercayaan orang lain, menjaga kerukunan antar agama, dan beramal dan membantu sesama. Kedua, poin di sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama itu adalah menolong orang yang membutuhkan. Kedua, menghormati hak asasi manusia. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Keempat, menghindari perlakuan diskriminatif. Ketiga, itu persatuan Indonesia. Sila ketiga maksud saya, yaitu menjaga persatuan bangsa, menghormati bendera merah putih, menghargai keberagaman budaya, dan memperkuat rasa nasionalisme. Di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu pertama adalah berpartisipasi dalam pemilihan umum, menghormati keputusan musyawarah, menjunjung tinggi demokrasi, menghindari konflik dan kekerasan.
Sila terakhir yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ada menjaga keadilan dalam kehidupan masyarakat, membantu orang-orang yang kurang mampu, menghindari korupsi dan nepotisme, dan menjaga kesetaraan gender. Baik, kesimpulannya, Pancasila sebagai sistem ideologi negara Indonesia itu memiliki akar sejarah yang kuat, relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia, dan menjadi dasar politik negara. Pemahaman yang mendalam tentang aspek historis, sosiologis, dan politis Pancasila akan membantu kita untuk lebih menghargai dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Secara singkatnya itu, Pancasila adalah akar sejarah bangsa Indonesia, refleksi kondisi sosial masyarakat Indonesia, dasar politik negara Indonesia, konsensus nasional yang menyatukan bangsa, dan terakhir nilai-nilai luhur yang harus dijaga dan diamalkan. Baik, sekian video yang bisa saya buat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dari teman-teman saya dan juga dari saya ataupun dari video ini. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang. Thank you all for watching this here video.